politik sendiri adalah resiko yang terkait dengan perubahan struktur, aturan, atau kebijakan pemerintah yang dapat berdampak negatif pada pihak tertentu, seperti bisnis dan investor. Resiko politik dapat mempengaruhi operasi dan probabilitas bisnis secara langsung. Contohnya adalah nasionalisasi, yang mana membuat perusahaan kehilangan aset. Nah, contohnya gampang-gampangan aja kita lihat Korea ya. Nah, Korea sendiri kan harus merupakan negara yang memproduksi HP Samsung. Di sana kan banyak masyarakat yang lebih mencintai produk dalam negeri, dan pemerintah juga menganjurkan untuk masyarakat harus mencintai produk dalam negeri. Nah, di situ kan otomatis terdapat resiko. Nah, resikonya apa? Contohnya investor Apple mau mendirikan perusahaan di sana, otomatis dia dapat berdampak, yaitu tentang penjualannya sendiri pasti lebih lebih menurun lah. Karena kenapa? Di Korea sendiri pemerintahnya aja menyuruh masyarakatnya untuk mencintai produk dalam negeri. Nah, otomatis kalau Apple buka perusahaan di Korea tidak akan bisa menyaingi atau sejajar dengan Samsung. Nah, juga terdapat juga ada lagi contohnya kayak Myanmar gitu. Myanmar kan sekarang beritanya kan terdapat kudeta, otomatis kan para investor nggak bisa kan membangun perusahaan di sana, apalagi mengekspor produknya ke sana. Karena kenapa? Yaitu terjadi ada perang politik lah, terjadi konflik di Myanmar yang menyebabkan investor tidak bisa mengekspor atau membangun perusahaan di sana, karena banyak bandara, jalan-jalan dan sebagainya itu diboikot seperti itu. Nah, itu akan berdampak kepada kerjasama perusahaan global dengan perusahaan asing seperti itu. Lalu terdapat beberapa contoh risiko politik meliputi perang, kerusuhan sosial, korupsi, nepotisme, kejahatan, diskriminasi pajak, kondisi sosial, transparansi, dan biaya tenaga kerja. Hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya hukum internasional hanya diartikan sebagai berlaku dan hubungan antar negara. Namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin meluas, hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional, individu, dan perusahaan multinasional. Hukum internasional ini berguna dalam menjalin hubungan internasional. Jadi agar tidak hukum ini dibuat agar mengurangi konflik atau masalah yang terjadi saat perusahaan ingin membangun atau berinvestasi di luar negeri. Itu lanjut. Jadi sudah ada ya, atau hukum aturan yang mengikat sesuai dengan kepercayaan seperti itu. Nah, mengapa hukum Islam ini penting dalam bisnis atau international marketing? Nah, umpama kalian memiliki produk tapi produknya ini kayak, mohon maaf ya sebelumnya, non halal atau mengandung bahan-bahan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Nah, kalian mau masarkan ke Timur Tengah, otomatis kan nggak mungkin. Di sana kan Timur Tengah sendiri kan mayoritasnya kan Islam. Nah, di sini juga hukum Islam dijunjung tinggi lah otomatis. Nah, hukum Islam ini ya juga perlu kita ketahui sebagai pemasar. Karena kenapa? Agar kita tidak salah memasarkan produk kita. Kalau semua kita masarkan di Timur Tengah, kita bawa produk yang mengandung pork atau dan sebagainya, otomatis ditolak. Dan bukan penolakan saja, di Indonesia sendiri juga
ada kan produk plagiat, contohnya yang seperti gambar maling. Nah, kalau orang nggak tahu atau di supermarket nggak ditulisi non halal, otomatis dapat apa ya namanya, membuat konsumen terkecoh. Nah, bahayanya itu otomatis nanti kalau konsumen nggak terima, perusahaan kita kan menjadi kebangkrutan karena dituntut. Nah, sebagai pemasaran wajib atau penting untuk memahami hukum-hukum kerjasama di dua negara, untuk hukum Islam dan hukum internasional. Lalu pajak pajak sendiri merupakan kebijakan dari pemerintah yang dibuat dan sudah tertulis dalam peraturan atau undang-undang. Nah, di sini kita lihat kalau kita mau memasarkan atau membuka investasi di luar negeri, bagaimana aturan pajaknya, kita harus lihat seperti itu. Nah, apabila pajak di sana sesuai dengan pendapatan kita, ya apa-apa kita membangun atau investasi ke luar negeri dengan cara membangun perusahaan. Nah, itu. Nah, kenapa sih kok pajak ini penting? Yaitu agar tidak apa namanya, pajak sendiri juga kan biasanya berguna juga kan bagi negara, dapat menunjang atau berguna untuk pembangunan di dalam negara tersebut. Maka dari itu perusahaan maupun kita dalam menjalankan bisnis harus wajib membayar pajak. Nah, terus kebijakan perpajakan pemerintah. Nah, perpajakannya tinggi dapat menjebol pertumbuhan pasar gelap dan belanja lintas batas. Nah, maksudnya ini gimana? Nah, ketika di suatu negara memiliki pajak yang tinggi, otomatis banyak orang-orang itu membuka black market. Black market menjual produk tanpa dikena cukai. Nah, hal tersebut yang membuat produk-produk yang kena pajak itu tidak laku. Karena kenapa? Orang mikirnya ya gitu, aku beli di black market lebih murah. Karena kenapa? Ya tidak kena pajak. Makanya pemerintah sekarang kan kalau ada black market gitu kan, pemerintah udah menyiapkan apa namanya, kayak supaya kita beli HP yang di black market otomatis kan cuma beberapa tahun bisa dipakai, karena kan kayak apa namanya itu, seri-serinya, nomor serinya itu loh, kayak apa namanya, kayak email itu loh, itu kan sudah terdaftar kalau bayar pajak. Email HP otomatis kan didata. Apabila kalau kita beli di black market, email kita kan nggak terdaftar dalam pajak, otomatis ya pemerintah sekarang ya menangani seperti itu. Email tidak terdaftar ya nanti bakalan nggak bisa digunakan. Nah, juga dengan kebijakan perpajakan pemerintah yang tinggi, nah banyak orang yang lebih pilih belanja di luar negeri aja. Soalnya kenapa ya gitu, ya kita jalan-jalan ke Singapura atau kemana gitu, beli produk di sana, otomatis kan HP berbagai merek kan lebih murah. Nah, seperti itu, kita beli di sana terus kita nggak bawa dosnya, kita langsung bawa artinya, otomatis kan enak gitu loh belanja di sana. Kenapa ya? Itu lebih murah karena pajak di sana nggak seberapa tinggi seperti di Indonesia. Lalu perpajakan perusahaan berusaha membatasi kewajiban pajak dengan menggeser
merupakan tindakan pengambil alihan pemerintah untuk merampas perusahaan atau investor asing. Kompensasi harus diberikan dengan cara yang cepat, efektif, dan memadai. Penyitaan terjadi ketika ada kompensasi yang diberikan. Nah, juga tadi apabila perusahaan tidak membayar pajak, otomatis Direktorat Pajak itu bakalan ngirim surat peringatan. Apabila surat peringatan itu dihiraukan terus menerus, otomatis aset perusahaan itu dapat disita. Maka dari itu, jika kita memiliki perusahaan, harus wajib atau taat bayar pajak. Presentasi selanjutnya saya lanjutkan dan dilanjutkan oleh teman saya, Brian Ibrahim. Oke, selanjutnya adalah dari penyitaan aset. Dari penyitaan aset ini adalah perampasan yang merayap membatasi kegiatan ekonomi perusahaan asing. Nah, termasuknya itu yang pertama batasan repatriasi keuntungan, dividen atau royalti. Yang kedua, biaya bantuan teknis. Yang ketiga, meningkatnya undang-undang konten lokal. Yang keempat, kuota untuk pekerjakan warga negara lokal. Yang kelima, kontrol harga. Yang keenam, hambatan tarif dan non-tarif diskriminatif. Yang ketujuh adalah undang-undang diskriminatif tentang paten dan merek dagang. Menghindari masalah hukum. Jadi untuk menghindari masalah hukum antara lain itu yang dapatkan bantuan hukum ahli. Jadi di pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 menjelaskan bahwa setiap orang yang bersangkutan dengan perkara berhak memperoleh bantuan hukum secara ahli. Sementara itu, pasal 38 menjelaskan tentang dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat. Di pasal 39 malah mempertegas kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Dari konsep bantuan hukum secara ahli ini adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat secara individual. Nah, itu sifatnya untuk bantuan hukum ini sangat pasif dan pendekatannya sangat formal. Nah, artinya tuh dalam artian tuh menunggu klien ahli secara masyarakat untuk mengadukan permasalahannya tanpa peduli atau responsif terhadap kondisi hukum. Sementara legalistik formal dalam arti melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau klien hanya dalam perspektif hukum saja. Yang kedua itu mencegah konflik. Jadi konflik adalah bagian dari dinamika sosial yang selalu melekat dalam kehidupan setiap masyarakat. Sebagai gejala sosial, konflik hanya akan hilang bersama hilangnya masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu yang dapat kita lakukan adalah mengendalikan agar konflik tersebut tidak berkembang semakin parah menjadi kekerasan. Selanjutnya yang nomor 3 itu tetapkan yurisdiksi. Jadi yurisdiksi itu adalah menetapkan wilayah daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum suatu wilayah. Selanjutnya yang nomor 4 itu lindungi intelektual. Jadi untuk melindungi intelektual adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, dan membayangkan, menggagaskan, atau menyoal kewajiban persoalan tentang berbagai gagasan. Selanjutnya yang nomor 5 itu lindungi lisensi dan rahasia dagang. Jadi untuk melindungi lisensi dan rahasia dagang, jadi rahasia dagang sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual patut diberi perlindungan sebagaimana objek HKI lainnya. Nah, perlindungan rahasianya dagang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang itu berkembang mengikuti industrialisasi dan budaya yang bersifat kompetitif dan individualistik. Rahasia dagang pada masyarakat barat dianggap sebagai private right, karena rahasia yang dihasilkan dari intelektualitas manusia yang telah berkorban menggunakan pikiran, tenaga, dan biaya yang tinggi. Sebaliknya, budaya timur itu menganggap rahasia dagang itu sebagai
public rights yang merupakan milik bersama. Jadi perbedaan ini itu tidak mendukung perlindungan terhadap rahasia dagang pada umumnya. Selanjutnya yurisdiksi. Seperti tadi yang saya katakan, yurisdiksi adalah wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Jadi ini mengacu pada otoritas pengadilan untuk memutuskan jenis masalah tertentu yang muncul di luar perbatasan negara atau untuk menjalankan kekuasaan atas individu atau entitas dari negara yang berbeda. Nah, di karyawan perusahaan asing ini harus memahami sejauh mana mereka tunduk pada yurisdiksi ini. Pengadilan negara tuan rumah. Pengadilan memiliki yurisdiksi ini jika dapat dibuktikan bahwa perusahaan menjalankan bisnis di negara bagian tempat pengadilan tersebut berada. Selanjutnya adalah kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Jadi di hak kekayaan intelektual ini, hak kekayaan intelektual harus terdapat di setiap negara tempat bisnis yang dijalankan. Dalam paten memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk membuat, menggunakan, dan menjual invensi untuk jangka waktu tertentu. Tujuan dari kekayaan intelektual ini adalah sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang kedua itu mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas hak intelektual milik orang lain. Yang ketiga itu meningkatnya kompetisi khusus dalam hal komersiasi kekayaan intelektual, karena dengan adanya hak kekayaan intelektual akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Terus yang keempat itu dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Pelanggaran kekayaan intelektual. Jadi pelanggaran kekayaan intelektual itu pelanggaran dari hak kekayaan intelektual. Ada beberapa jenis hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Oleh karena itu pelanggaran kekayaan intelektual misalnya dapat berupa salah satu dari ini, yaitu pelanggaran hak cipta yang mencakup misalnya pelanggaran hak cipta perangkat lunak. Yang kedua itu pelanggaran hak paten. Yang ketiga itu pelanggaran hak merek dagang. Yang keempat pelanggaran desain. Tentunya itu kayak Spotify dituntut oleh Wixen Music Publishing karena diduga menggunakan ribuan lagu termasuk lagu-lagu karya Tom Petty, Neil Young, dan The Doors tanpa lisensi dan kompensasi kepada penerbit karya musik. Di hak merek itu ada contohnya itu di Aqualiva, terbukti sebagai usaha yang melanggar hak merek Aqua karena telah melakukan persamaan visual jenis barang dan konsep. Selanjutnya itu hak paten. Jadi hak paten itu contohnya itu adalah BlackBerry mengajukan tuntutan kepada Facebook atas dugaan pelanggaran paten atas perangkat lunak atau software yang menjadi basis dari fitur modern yang digunakan oleh Facebook. Dan Samsung terbukti melanggar paten atas LED to unlock dari dan tautan cepat milik Apple. Perizinan dan rahasia dagang.
Jadi pemberian lisensi adalah perjanjian kontrak di mana pemberi lisensi mengizinkan penerima lisensi untuk menggunakan paten, merek dagang, rahasia dagang, teknologi, dan aset tidak berwujud lainnya sebagai imbalan pembayaran royalti atau bentuknya kompensasi lainnya. Jadi rahasia dagang seperti yang saya katakan tadi itu adalah jenis kekayaan intelektual yang terdiri dari formula praktik, proses, desain, instrumen, pola atau kompilasi informasi yang memiliki nilai ekonomi yang melekat karena tidak diketahui secara umum atau sikap dipastikan oleh orang lain yang pemiliknya mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjaga rahasia. Contohnya di perusahaan Huawei. Jadi di perusahaan Huawei ini adalah kasusnya itu kehilangan kasus pencurian rahasia dagang di Amerika Serikat. Jadi kasusnya itu Huawei telah mengajukan gugatan untuk membatalkan larangan penjualan Amerika Serikat di hadapan hakim Texas yang sama dengan gugatan rahasia dagang. Nah, di dua unit Huawei ini secara terpisah itu menghadapi dakwaan di pengadilan federal di Seattle karena berkonspirasi mencuri rahasia T-Mobile US antara tahun 2012 dan 2014 silang tahun yang lalu. Uang itu dituduh melanggar kontrak kerja yang mengharuskannya untuk memberi tahu perusahaan yang tentang hak paten ataupun yang diperolehnya dalam 1 tahun setelah meninggalkan perusahaan. Nah, namun hal tersebut tidak memberikan kerusakan Huawei. Tangs menyebut hasilnya sebagai vonis campuran dan mencatat perusahaan kecewa karena juri tidak memberikan ganti rugi setelah mendapati uang melanggar perjanjian kerjanya. Perizinan dan rahasia dagang. Nah, seperti yang saya katakan tadi, rahasia dagang itu adalah informasi atau pengetahuan rahasia yang memiliki nilai komersial yang tidak berada dalam domain publik dan telah diambil langkah-langkah untuk merahasiakannya. Contohnya kayak tadi itu, merek HP Huawei. Karena kasusnya kehilangan pencurian rahasia dagang di Amerika Serikat, kayak gitu. Untuk mencegah mengungkapannya ini gunakan kontrak kerahasiaan. Terus selanjutnya itu gunakan undang-undang rahasia dagang dalam diadopsi oleh sebagian besar negara bagian Amerika Serikat. Terus TRIPS itu aspek terkait perdagangan hak kekayaan intelektual yang ditandatangani oleh anggota GATT. Selanjutnya suap dan korupsi. Jadi penyuapan atau suap adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dan pemberian suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Nah, selain itu korupsi yang bermakna busuk atau rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan pada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, dari sudut pandang hukum ini, tindak pidana korupsi secara garis besar itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu perbuatan melawan hukum. Yang kedua itu penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atas sarana. Yang ketiga, berkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dan yang keempat itu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari jenis tindakan pidana suap korupsi ini diantaranya adalah memberi atau menerima hadiah atau janji dari penyuapan tersebut. Terus yang kedua itu penggelapan dalam jabatan. Terus yang ketiga pemerasan dalam jabatan. Yang keempat itu ikut serta dalam pengadaan atau bagi pegawai negeri penyelenggaraan negara. Terus yang kelima itu menerima gratifikasi atau bagi pegawai negeri.
Undang-undang praktik korupsi asing ini mewajibkan perusahaan publik untuk menerapkan kontrol akuntansi internal yang akan mencatat semua transaksi, menjadikan sebagai tindak pidana bagi perusahaan Amerika Serikat untuk menyuap pejabat pemerintah asing atau partai politik untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis. Selanjutnya, melarang pembayaran kepada pihak ketiga jika pada alasan untuk meyakini bahwa pembayaran tersebut dapat disalurkan ke pejabat asing. Dari Omnibus Trade and Competitiveness Act itu memungkinkan pembayaran gemuk atau untuk memotong birokrasi, yaitu mendapatkan pengiriman melalui bea cukai, mendapatkan izin. Contoh dari perusahaan Indonesia itu asuransi dari Jiwasraya. Nah, di Jiwasraya ini dugaan kasus korupsinya itu menjerat PT Asuransi Jiwasraya atau Persero menjadi sorot publik untuk hari terakhir ini ya. Jiwasraya itu kasusnya itu sebelumnya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun rupiah. Nah, produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerjasama dengan sejumlah bank sebagai agen penjualan. Nah, akibatnya itu negara mengalami kerugian sebesar 13,7 triliun. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.